Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, gambaran spontan apa yang muncul dalam benak pikiran Anda semua ketika mendengar ungkapan Maria diangkat ke surga? Gambaran apa? Apa ya? Apa Romo? Gambaran Naik apa? apa ya? Ada gambaran tertentu Romo? Gambarannya naik apa itu Bunda Oh, Maria? gambarannya naik apa? Naik angkot, ya. Iya. Ada berbagai macam gambaran yang bisa muncul dalam benak kita ketika kita mendengarkan ungkapan Maria diangkat ke surga. Dan kalau kita melihat berbagai macam lukisan, ada begitu banyak lukisan yang menggambarkan bagaimana Bunda Maria naik ke surga. Seorang perempuan cantik dan bersahaja naik ke atas awan diiringi oleh para malaikat. Kita bisa melihat gambarannya seperti ini. Tuh lihat gambarannya, sangat indah sekali. Seorang perempuan muda naik di atas awan diiringi oleh para malaikat. Sangat luar biasa. Ini hanyalah salah satu saja. Mungkin untuk kita yang sudah pernah ke Gua Maria Kerep bisa melihat sebuah patung yang besar sekali, yakni patung Maria Assumpta, Maria diangkat ke surga. Sama, Bunda Maria dengan mahkota bintang naik ke atas awan dan sungguh-sungguh sangat luar biasa. Namun saudara-saudari yang terkasih, tidak ada seorang pun yang pernah melihat dan menyaksikan bagaimana Bunda Maria diangkat ke surga. Enggak ada kan ya? Ada yang pernah melihatnya? Saya yakin tidak pernah ada. Bahkan tidak ada satu teks pun dalam kitab suci kita yang dengan terus terang, tegas dan jelas menerangkan bagaimana Bunda Maria diangkat ke surga jiwa dan badannya. Maka pertanyaannya adalah, kalau demikian sejak kapan peringatan, perayaan Bunda Maria diangkat ke surga ini mulai ada dalam kehidupan umat beriman? Dan dari mana muncul dan bertumbuh keyakinan bahwa Bunda Maria itu diangkat ke surga dengan mulia bersama badan dan jiwanya? Ini sebuah pertanyaan yang mungkin menggelitik kita semua terkait dengan perayaan hari ini. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita melihat sejarah kehidupan gereja, maka akan kelihatan bahwa perayaan atau peringatan atau devosi kepada Bunda Maria yang diangkat ke surga ini sudah mulai ada dalam liturgi sejak abad yang ke-6. Bahkan dimulai di Gereja Katolik Timur abad ke-6. Baru kemudian di Gereja Katolik Barat Romawi itu mulai abad yang ke-7. Itu berarti bahwa iman, keyakinan bahwa Bunda Maria diangkat ke surga jiwa dan badannya sudah lebih dulu, sudah lebih lama lagi bertumbuh dan berkembang di antara umat beriman. Meskipun demikian, keyakinan dan iman ini baru ditetapkan oleh Paus Pius yang ke-12 pada tanggal 1 November 1950. Melalui dogma atau ajaran iman yang mengatakan bahwa Bunda Maria diangkat ke surga jiwa badannya dan menjadi manusia yang sempurna. Inilah yang mau diungkapkan lewat perayaan hari ini, yakni bagaimana kita mengimani Bunda Maria yang terkandung tanpa noda dosa dan tidak pernah tersentuh oleh dosa. Pada akhir kehidupannya diangkat oleh Allah naik ke surga dalam kemuliaan, jiwa badannya sebagai manusia yang penuh sempurna tanpa bercela. Kita lihat rumusan dogmanya seperti apa. Paus Pius menyampaikan dogma tentang Maria diangkat ke surga demikian. Dengan otoritas dari Tuhan kita Yesus Kristus, dari Rasul Petrus dan Paulus yang terberkati, dan oleh otoritas kami sendiri, kami mengumumkan, menyatakan
dan mendefinisikan sebagai sebuah dogma yang diwahyukan Allah, bahwa Bunda Tuhan yang tak bernoda, perawan Maria yang tetap perawan, setelah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surgawi. Itulah rumusan tegasnya dari dogma atau ajaran iman. Dan melalui dogma ini mau disampaikan kembali bahwa Bunda Maria yang dipilih oleh Allah sejak semula untuk menjadi Bunda Allah, menjadi Bunda Tuhan, tidak pernah ternoda oleh dosa, bahkan dosa asal pun tidak mampu menodainya. Dan pada akhir kehidupannya, Allah langsung mengangkatnya ke surga dalam kemuliaan jiwa dan badannya secara penuh, secara total. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita bertanya, mengapa Bunda Maria mendapatkan tempat yang begitu istimewa dalam kehidupan kita umat Katolik, termasuk dalam kehidupan kita bersama? Mengapa kita semua memberikan penghormatan dan devosi yang luar biasa kepada Bunda Maria? Tentu ada begitu banyak pengalaman yang bisa diterangkan, bisa dijelaskan, bisa di-sharingkan kepada kita satu terhadap yang lain. Namun yang jelas ada 3 hal, ada 3 alasan mengapa Bunda Maria mendapatkan tempat yang sangat istimewa di dalam kehidupan kita umat Katolik. Yang pertama, karena Bunda Maria mempunyai peran yang sangat besar, peran yang sangat khusus, istimewa sekali dalam karya penyelamatan Allah bagi kita umat manusia. Dengan mengatakan ya atas panggilan menjadi Bunda Tuhan, maka Bunda Maria semakin mendekatkan rencana penyelamatan Allah kepada umat manusia. Dengan mengandung Yesus, melahirkannya, memeliharanya, membesarkannya, maka rencana keselamatan Allah dalam dan melalui Yesus Kristus menjadi semakin nyata bagi kita. Dengan Bunda Maria ini, maka rencana keselamatan Allah mendapatkan wujud nyatanya bagi kita. Bacaan yang pertama, maksud saya bacaan yang pertama yang dikutip dari kitab Wahyu, menggambarkan bagaimana hal itu terjadi, bagaimana Bunda Maria melahirkan Sang Penyelamat itu dengan sangat istimewa sekali penggambarannya. Bagaimana seorang perempuan melahirkan seorang anak dan di sana sudah ada naga yang siap untuk merenggutnya. Namun Allah menyelamatkan. Sang anak begitu dilahirkan langsung ditarik dibawa ke hadapan Allah. Dan Bunda Maria pun yang digambarkan sebagai perempuan langsung dibawa oleh Allah ke tempat yang telah disediakan baginya. Dan dalam bacaan yang kedua, Maria digambarkan sebagai Hawa baru. Sebagaimana manusia masuk dalam dosa karena Hawa yang lama, kini manusia masuk dalam sejarah keselamatan dalam Yesus Kristus karena hadirnya Hawa yang baru, yakni Bunda Maria. Sekali lagi, Bunda Maria mempunyai peran yang sangat istimewa dalam sejarah keselamatan. Karena dia menjawab ya atas panggilan menjadi Bunda Allah, maka Yesus pun hadir untuk kita semua. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena Bunda Maria telah memberikan keteladanan yang sangat nyata, sangat real, bagaimana menjadi manusia yang sempurna di hadapan Allah. Seperti kita yakini, kita ketahui, kita pahami, Bunda Maria selama hidupnya senantiasa mencari kehendak Allah, melaksanakan kehendak Allah sampai akhir kehidupannya. Dan itu semua diringkaskan dalam jawabannya kepada malaikat Gabriel. Aku ini hamba Allah, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Jawaban ini sungguh-sungguh merupakan ringkasan yang menggambarkan sikap Bunda Maria terhadap kehendak Allah. Selalu mencari dan melaksanakannya dengan setia dalam kehidupannya sampai akhir. Ini alasan yang kedua.
Alasan yang ketiga, karena Bunda Maria telah memberi kita teladan, contoh yang sangat konkret juga bagaimana menjadi manusia yang sempurna di hadapan sesamanya. Yakni bagaimana ia hidup dalam kasih yang tulus dan mendalam. Bacaan Injil hari ini yang dikutip dari Injil Santo Lukas menggambarkan dengan sangat bagus sekali bagaimana Bunda Maria yang meskipun dalam keadaan mengandung, dalam keadaan hamil, rela untuk mengunjungi Elisabet saudaranya, naik turun bukit, naik turun gunung mungkin, untuk mengunjunginya dan apa? Menyatakan kasihnya yang tulus, kasihnya yang mendalam kepada saudarinya yang sedang hamil tua dan membutuhkan pertolongan. Ini menjadi tanda konkret, bukti konkret bagaimana Bunda Maria hidup dalam kasih yang sungguh tulus dan mendalam. Inilah alasan yang ketiga, mengapa Bunda Maria mempunyai tempat istimewa dalam diri kita umat Katolik. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, Bunda Maria telah memberikan keteladanan yang sangat nyata pada kita semua. Bagaimana menjadi pribadi yang sempurna di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Dengan menghidupi secara serius iman dan harapan kepada Allah dan kasih kepada Allah dan sesama. Maka marilah pada kesempatan perayaan syukur ini kita bersama-sama mohon rahmat Allah agar kita senantiasa meneladan Bunda Maria dalam mengupayakan untuk menjadi semakin sempurna di hadapan Allah dan di hadapan manusia, hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih yang semakin besar. Semoga kita semua semakin dimampukan untuk meneladani Bunda Maria hingga akhirnya nanti kita semua diperkenankan untuk menerima mahkota surgawi seperti Bunda Maria dan bersatu dengan para kudus surga untuk selama-lamanya. Amin.